Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama dengan Kementerian PUPR. Dan hari ini kita akan mengangkat topik seputar penataan kawasan Binjai. Seperti apa obrolan kita untuk hari ini? Tentunya bersama saya Dira Nasution. Inilah program Dialog Khusus. Pemirsa, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal serta kehidupan yang layak. Atas dasar Indonesia melalui RPJMN 2020 sampai 2024 khususnya di bidang cipta karya telah menetapkan target pencapaian 100% dan akses pelayanan air minum 100%, 0% pemukiman kumuh dan akses sanitasi yang layak 100% pada tahun 2019. Belakangan target ini khususnya di kalangan Kementerian PU dikenal dengan 100 sampai 0 sampai 100. Suatu pesan yang sederhana tapi memiliki pesan yang penting. Dan juga berkaitan dengan hal tersebut, hari ini saya sudah kehadiran narasumber saya yang sangat luar biasa tentunya di bidangnya masing-masing. Langsung saja saya sapa dari tepat di sebelah kanan saya ada Bapak Irwansyah Nasution SOS. SSOS ya Pak ya. Yeah. Nah dan Pak Irwansyah ini adalah sebagai jabatan Sekretaris Daerah Kota Binjai. Selamat pagi Bapak, sehat? Pagi, sehat. Iya baik, dan juga Bapak ada Ibu yang Bapaknya satu lagi belum hadir ya Pak ya Bu ya. Pak Muklis belum hadir ya. Iya, dan ada Ibu Poppy Pradianti Hastuti sebagai jabatannya Kasih Pelaksana Wilayah 2 Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumut, disingkat dengan PPW. Selamat pagi juga untuk Ibu Poppy. Iya, hari ini kita mengangkat topik seputar penataan kawasan Binjai. Saya mungkin ingin bertanya dulu kepada Pak Irwansyah terlebih dahulu sebagai Sekretaris Daerah Kota Binjai juga, Pak Irwansyah. Saya mungkin ingin bertanya seputar ini bagaimana mungkin saya ingin bertanya keadaan sekarang ini Kota Binjai saat ini sampai di 2021 untuk tahun sekarang ini seperti apa? Silakan. Ya, Binjai itu sebagai kota penyangga Kota Medan. Itu kan Binjai itu posisinya berada di tengah-tengah dari beberapa kabupaten. Ada Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan itulah dia bidang Medan, Binjai dan Deli Serdang. Jadi dalam hal penata kawasan ini, pertama pemerintah Kota Binjai mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Poppy yang dari PPW, dan ucapan terima kasih kepada Korkot Kotaku Kota Binjai. Ini sebuah anugerah bagi Kota Binjai. Kami mulai bekerja sama berkolaborasi dengan PPW saat itu Pak Sapril Bu dan Rido sebagai Korkot Kotaku. Kita mulai tahun 2017. Saat itu saya masih menjadi Kepala Dinas PKP. Oke. Ya, perumahan kawasan pemukiman. Alhamdulillah terwujudlah pembangunan skala kawasan Kartini. Yang mana selama ini kawasan ini memang daerah itu sangat kumuh, berada di tepian Sungai Bangkatan. Iya. Jadi dengan adanya penataan bantuan dari balai, dari usaha Ibu Pak Sapril, Ibu Poppy, dan Rido akhirnya terwujud saat ini dalam pembangunan. Saat ini dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan itu nanti juga ada tanggung jawab kami setelah pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh pihak dari balai. Oke, jadi itu yang dikatakan dengan waterfront backyard-nya itu ya Pak ya. Iya. Jadi nanti di situ akan dibangun yang membuat Balai Kartini itu berubah atau bagaimana ini kira-kira? Ini bisa dijelaskan kembali? Ya, berubah. Selama ini rumah-rumah penduduk itu hadapnya itu di belakang rumah penduduk gitu. Oke. Jadi memang kawasan itu selama ini kita tidak terjamah kita. Kesannya kumuh,
gimana ya, sampah berseratan, drainasenya tidak baik, alur sungainya itu kotor. Tapi dengan dibangunnya skala kawasan ini, akhirnya nanti kita harapkan rumah-rumah penduduk yang selama ini belakang rumahnya tidak terbengkalai, mereka akan kita harapkan perubahan bentuk hadap rumahnya. Jadi perumahan itu yang dulunya katakanlah dapur, membelakangi dapur, akhirnya nanti sekarang sudah mulai berubah, sehingga itu merupakan jadi depan rumah mereka. Jadi saat ini penduduk itu sangat senang seperti itu, sehingga wajah yang dulunya malas, katakanlah tidak usahkan orang lain. Saya rasa yang punya rumah sendiri pun jenuh melihat kondisi rumah yang ada, halaman yang ada. Tapi dengan kondisi sekarang ini, alhamdulillah, pelaksanaan sedang berlangsung. Keinginan masyarakat, partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mewujudkan itu, sehingga nanti dapat menjadikan ikon Kota Binjai sendiri, ikon pariwisata yang ada di Kota Binjai. Oke, menarik ini tentang pariwisatanya, tapi kita ke Ibu Popi terlebih dahulu ya Bu ya. Ini adalah juga sekaligus apakah memang ini meningkatkan juga pendapatan dari masyarakatnya, ini bagaimana Bu? Dan juga saya ingin bertanya seputar bagaimana mungkin peran serta dari masyarakat sendiri, khususnya mungkin untuk di sekeliling, untuk daerah Kota Binjai ya, masyarakat Kota Binjai. Bisa dijelaskan juga Ibu Popi, silakan. Iya, makasih Mbak Dira. Jadi kami dari Balai PPW Sumatera Utara itu merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Nah, jadi salah satu tujuan dan visi misi dari Kementerian PUPR itu adalah 100 0 100. Seperti tadi yang Mbak Dira buat benar. Itu bisa dijelaskan juga itu bagaimana 0 100. Ya, 100 0 100. Ya, Oke. jadi artinya itu 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi. Nah, jadi untuk di Binjai ini kita memang masuknya dari penuntasan kawasan kumuh di kawasan Kartini. Nah, tadi Pak Sekda sudah bilang tadinya itu di kawasan Kartini itu halaman belakang ya, halaman belakang dari rumah-rumah selama ini. Jadi kalau halaman belakang biasanya kan tidak terurus, terus tidak kita pedulikan, bahkan jadi tempat sampah. Dan ada sungai lagi ya, udah jadi tempat sampah terpanjang sedunia itu biasanya kalau sungai. Nah, jadi kami harap dengan penataan kawasan Kartini ini kita pakai konsep waterfront backyard. Jadi yang tadinya halaman belakang itu tidak terurus, tidak terawat, tidak kita pedulikan, itu bisa mengubah wajah kawasan Kartini tadi. Itu menjadi lebih bersih, lebih terawat, dan mudah-mudahan itu nanti bisa dipergunakan sebagai tempat aktivitas bersama bagi masyarakat di sekitar kawasan Kartini. Jadi nanti di sana ada playground, terus kita juga ada membangun spot kuliner di situ. Nah, dari spot kuliner itu diharapkan nanti kami mendorong ke Pemko, terutama nih ke Pak Sekda pada kesempatan ini ya, supaya memberi kesempatan kepada masyarakat-masyarakat sekitar supaya mereka bisa mengisi spot-spot kuliner tadi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan mata pencaharian di masyarakat sekitar. Iya, dan apakah memang masyarakat ini diikut sertakan dalam pembangunan ini juga, Pak Irwansyah, atau bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu ya. Oh iya, untuk Anda pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini kami masih akan kembali di dialog khusus bersama dengan Pemko Kota Binjai. Saat lagi. Semua akan indah. Kadang-kadang saya suka miris lihat orang-orang jalan gitu sama saya, enggak. Jangan putus asa. Tuhan mendengar semua. Totalitas saya itu nggak terbatas. Musik itu hidup saya. Saya kuat apapun kondisi saya. Balada Orang Tangguh setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cita-cita aku mau jadi tentara. Hanya di iNews. Jelajahi pesona Geopark Indonesia. Menyingkap nirwana tersembunyi di bumi pertiwi. Menapaki jejak tradisi dan budaya daerah yang khas.
dan eksplorasi lanskap alam bernilai turistik. Dalam Geopark Indonesia, setiap minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Cuman memberikan pelajaran, kalau misalkan orang tuanya nggak bisa didik ya, kalau mereka nggak sadar-sadar ya terus aja hukum terus berlaku, jalan aja terus. Namanya macan lagi tidur jangan selalu diganggu gitu, gue bisa marah banget gitu. Dan ini pasalnya bukan main-main, ada yang 12 tahun ya. Ini dikit pasti dihujat gitu, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kehidupan orang itu seperti apa. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan tentunya juga untuk hari ini kita masih mengangkat topik seputar penataan kawasan Binjai. Dan juga saya sudah hadir ini, tadi kita ngomongin tentang Binjainya juga bagaimana untuk merubah ya Pak ya, dari bersama Ibu Popi dan juga Pak Irwansyah juga. Dan ini ada dari masyarakatnya, ini mewakilkan dari masyarakat ya. Ini ada Pak Muklis Priatin ya Pak ya. Ini sebagai koordinator LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Nah sebelum ke Pak Muklis, saya mungkin ke Pak Irwansyah terlebih dulu. Tadi saya bertanyakan seperti apa kira-kira peran serta dari masyarakat. Apakah memang mereka juga ikut serta dalam pembangunan dan proyek ini? Itu bagaimana kira-kira? Silakan. Ya. Maka saya bilangkan sepertinya ini anugerah nih bagi Kota Binjai nih. Bantuan dari Ibu Popi, dari Balai PPW dan Kotaku kan. Karena kebetulan kita pemerintah Kota Binjai ini ada pemerintahan baru pilkada kemarin. Iya. Jadi saat ini Pak Wali Kota kita, Pak Amir Hamzah, itu mempunyai visi misi Binjai lebih maju, berbudaya dan religius. Jadi selama ini kawasan kumuh itu kan akhirnya keterbelakangan, sangat-sangat keterbelakangan. Akhirnya dengan adanya penataan kawasan Kartini kan sedikit lebih maju. Dan lebih maju dan berkaitan dengan peran serta masyarakat ini kan perkara budaya nih Bu. Budaya. Jadi peran serta masyarakat ini bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk penataan ini sampai nanti akhir daripada pelaksanaan ini masyarakat itu kita harapkan berpartisipasi untuk pemeliharaannya. Meskipun kita pemerintah kota hanya di belakang nanti. Kita hanya mendorong masyarakat itu ini loh yang sudah diberikan baik untuk Binjai, ayo sama-sama kita rawat, mulai kita jagalah yang dulunya drainasenya tidak baik, sampahnya berserakan, sungainya kotor. Inilah peran masyarakat itu nanti untuk menciptakan apa yang sudah dibangun pemerintah untuk dijaga. Karena selama ini kita tahu ketidakpedulian itu ada. Tapi saat ini kita harapkan dan sudah dimulai dari awalnya yang ya ada juga lah yang masyarakat tuh mengklaim bahwa saya ini tidak begini, tapi akhirnya dikasih pengertian, akhirnya masyarakat turut serta membantu sesuai dengan adanya LKM Kartini ini. Jadi ini anugerah, visi misi wali kota ini pas momennya. Kita baru pelaksanaan Februari kemarin, setelah melaksanakan pilkada, masuklah bantuan dari PPW Balai ini untuk peningkatan kawasan Kartini untuk menjadi lebih baik. Oke, nah Ibu Popi ini kan memang sudah berlangsung ya, dan ini kira-kira targetnya, ini sampai di berapa tahun pengerjaannya, sampai rampung begitu? Sebelum saya jawab ke situ, saya menyinggung tentang ini dulu Bu, kolaborasi kegiatan. Oke, baik. Jadi kolaborasi kegiatan itu kita dapat dari hasil baseline kumuh di kawasan Kartini. Jadi dari hasil baseline kumuh tadi ditemukan beberapa permasalahan. Kan kita dari permasalahan dulu baru kita dapatkan jalan keluarnya. Iya. Nah, permasalahan pertama itu adanya kualitas jalan yang tidak memadai, tidak sesuai di kawasan Kartini. Lalu yang kedua, pengelolaan persampahan. Tadi seperti Pak Sekda bilang. Terus ada pengelolaan air limbah, tapi dalam hal ini air limbah rumah tangga. Selama ini mungkin ada beberapa kakak di sana yang belum memiliki sistem
prasarana air limbah yang memadai dan sesuai dengan juknis. Lalu adanya beberapa rumah tidak layak huni di kawasan tadi. Terus juga tadi adanya saluran drainase yang tidak terpelihara, terus tentang juga permasalahan air bersih. Dan juga ada tentang kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Dari baseline permasalahan-permasalahan tadi, kita membuat strategi penanganannya. Yang pertama, untuk penanganan permasalahan jalan, kita membangun jalan di sepanjang Sungai Bangkatan tadi, jalan konblok, paving block. Jadi itu kita buat untuk menuntaskan untuk permasalahan jalannya. Lalu untuk permasalahan persampahan, kita menambah sarana prasarana pengelolaan persampahan dan ada membentuk tim pengelola persampahan. Lalu juga untuk penanganan air limbah, kita merencanakan adanya pemasangan jaringan air limbah untuk beberapa rumah tangga disatukan untuk menjadi septic tank komunal. Oke, Jadi bagaimana septic mungkin tanknya biasanya kan sendiri-sendiri nih Iya. rumah ya. Kalau di rumah Mbak mungkin sendiri-sendiri. Nah ini septic tanknya bersama-sama. Jadi satu septic tank bisa melayani beberapa rumah. Nah selanjutnya untuk drainase ini kadang-kadang ada yang kurang terpelihara dan sebagainya. Nah itu kita rencanakan kegiatan pemeliharaan drainase. Nah untuk air bersih nanti ada juga sambungan rumah pada beberapa rumah tangga yang belum memiliki sambungan PDAM. Nah selanjutnya dengan adanya spot kuliner tadi yang dibangun, itu kita harap itu bisa meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar sehingga bisa ada bertambah pendapatannya dan tentunya bisa menambah tingkat penghidupannya. Iya, untuk rumah-rumah kumuh itu bagaimana Ibu? Rumah Apakah kumuh memang dibenarkan kembali atau memang Iya. itu bagaimana Nah, kira-kira? itu ada programnya. Jadi semuanya itu tidak mungkin dilaksanakan oleh balai PTW Iya. semua. Itu harus kolaborasi antar semua pihak, termasuk masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintahnya saja, tapi ada pilar masyarakatnya di sini. Jadi kalau untuk rumah kumuhnya nanti mungkin bisa kita usulkan, kita kolaborasikan ya Pak ya dengan dinas PKP, baik yang di kota maupun di provinsi. Yang penting dari Pemdanya itu membuat sebuah rencana kolaborasi yang secara rinci dan matang, dan ini nanti ditawarkan ke berbagai pihak. Salah satunya kami dari Balai PTW sudah turun untuk penanganan area kawasan Kartininya. Nah, untuk hal-hal tadi seperti drainase, air limbah, persampahan itu nanti bisa dilakukan oleh Pemko. Nah, rumah tidak layak huni itu bisa nanti dari dinas PKP baik dari Kota Binjai maupun dari provinsi. Nah, untuk air minum, untuk layanan sambungan rumah air minum nanti dikolaborasikan dengan PDAM Kertasari. Nah, yang terakhir untuk yang spot kuliner tadi tentunya masyarakat nanti ya Mengisi begitu ya. dan menjaga kebersihan. Kalau tidak bersih mungkin kitanya enggan ya berkunjung. Iya, karena tempat pariwisata yang penting bersihnya dulu ya awalnya. Iya, tadi mungkin menjawab tadi pertanyaan saya tadi bagaimana untuk jangka waktunya. Ini kira-kira rampungnya ini, karena saya sendiri mungkin nggak sabar juga walaupun orang Medan ya. Iya, ini bagaimana kira-kira? Insya Allah sebenarnya ini sudah selesai, proyeknya sudah selesai hampir rampung 100%. Ini lagi masa pemeliharaan. Jadi paling lama itu sekitar bulan September atau Oktober itu sudah bisa kita serah kelolakan ke Pemko Binjai. Karena semua yang kita bangun dari APBN itu akan kita serahkan ke pemerintah daerah. Oke, baik. Saya mungkin ke Bapak Muklis Priyatin terlebih dahulu. Ini sebagai jabatannya koordinator LKM atau Lembaga Kewaspadaan Masyarakat ya Pak ya. Ini saya ingin bertanya, Bapak pasti sudah ikut serta juga di sini. Bagaimana kira-kira ya harapan Bapak dan apa kira-kira pencapaian yang mungkin nanti dari masyarakat sendiri menginginkan proyek ini terbangun dengan baik dan menjadikan Kota Binjai tentunya lebih baik lagi. Seperti apa, silakan. Kami dari Kelurahan Kartini merasa bersyukur dan menjadi suatu cita-cita peningkatan kawasan kumuh di Kartini
menjadi lebih kecil, istilahnya menuju ke tingkat 0. Iya. Ini menjadi harapan masyarakat untuk penaikan tingkat ekonomi dan peningkatan kreativitas masyarakat dalam hal spot kuliner menjadi peningkatan penghasilan masyarakat. Kawasannya menjadi bersih dan berharap juga kami sebagai masyarakat Kelurahan Kartini akan menjadi ikon Kota Binjai. Jadi masyarakat Kartini siap membantu, siap bekerja sama, dan siap memelihara, dan siap menjaga kawasan Kebersihan ya Pak ya. kebersihan. Oke, iya baik. Saya mungkin ke Pak Irwansyah kembali. Saya ingin saya tanyakan adalah ini bagaimana, karena kan ini kan kita berkolaborasi ya begitu ya. Jadi strateginya dari Pemko Binjai juga ini untuk menyikapi kolaborasi penataan kawasan Kartini di Kota Binjai. Ya, Dan apakah memang ada yang ditemukan yang kira-kira tidak sepaham atau mungkin ada apa kira-kira perihal yang menjadi PR juga dengan adanya kolaborasi ini, atau memang semuanya rampung begitu Pak? Bagaimana ini? ya memang kita seperti kata Ibu Popi tadi, ini kan Binjai, PPW nih. Nah, kita kan hanya lokasi tempat Binjai, pembiayaan tuh PPW. Tentu kan kita nggak bisa lepas tangan. Namanya kita dikasih hadiah. Kita dikasih hadiah, apa yang bisa kita, ya hadiah itu harus kita jaga dan kita pelihara. Makanya kita membentuk OPD itu sesuai dengan sudah ada bagian masing-masing kita arahkan. Dinas Lingkungan Hidup nanti menangani masalah persampahannya. Dinas PKP nanti ada masalah perumahannya. Dinas PPR nanti mungkin pemeliharaan perawatan jalannya. Karena kan ini dibangun sekali, tapi kan ini kan pembangunan kan berkelanjutan nih. Betul. Nah, harus kita jaga seterusnya. Jadi saya dorong itu supaya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nanti saya selaku, ya saya lah koordinatornya, sering-sering ke lapangan, harus kita lihat mana yang dulu dibangunnya sudah 100%, mengalami penyusutan, ayo kembalikan 100% lagi. Yang dulunya sudah baik, dibuat oleh teman-teman dari PPW, dari Korkot, kan sudah baik nih. Nah, tentu kan ada biaya penyusutan, termakan masa, waktu, gini. Ya kita nanti harus mengkolaborasikannya, karena dari dulu juga sudah kita buat pokja-pokjanya diperkasih oleh kotaku, kelompok kerjanya. Jadi sudah mempunyai ada tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa mereka, ya saya berharap mereka tidak bisa lalai dengan tugas pokok fungsinya. Seperti kata LKM tadi, ini kan anugerah ini. Yang dulu Kartini itu keterkenalannya itu hanya katakanlah 40%, ini kan sudah naik. Nah ini harus dijaga, itu aja. Prinsipnya kan kita, apapun yang kita kerjakan, itu harus dijaga dan pelihara. Dan Pak Wali juga sudah kemarin menginstruksikan kepada saya, itu akan kita jaga senantiasa. Akan ada Satpol PP kita untuk menjaganya di situ. Karena kita tahulah masyarakat kita ini kadang-kadang kan budayanya masih jahil. Masih senang yang kadang-kadang yang cantik pun senang dilihatnya, apa ini ya, kan seperti itu, tangannya jahil. Jadi Pak Wali sudah instruksikan, ini selesai pembangunan, ini Satpol PP akan kita tempatkan berpatroli terus untuk menjaga agar ini tetap eksis dan cantik. Iya. Nah ini kan juga kan memang menjadi apa ya, kebanggaan juga kepada orang-orang Binjai juga, khususnya ini juga mungkin karena di sana juga akan dibangun untuk menjadi pendapatan dari masyarakat juga. Nah, dan banyak juga pedagang-pedagang kecil di sana. Apakah memang nanti pedagang-pedagang kecil yang ada di sana itu akan diarahkan ke tempat yang baru ini, atau memang bagaimana? Atau memang ada pedagang-pedagang baru yang memang dikhususkan di sana? Oke, tapi jangan dijawab dulu, kita harus break kembali. Untuk Anda juga jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Kementerian PUPR sesaat lagi. Berbagai kasus kriminal yang menyita perhatian publik. Mengurutkan kejadian detik per detik. Menguak motif kejahatan yang berbeda melalui pengakuan para saksi. Jelas enggak.
tidak sadar itu. Lihat darah. Saksi kunci hanya di iNews. Untung ada Tora bersama Tora Sudiro, Ronald Surapraja, dan DJ Dinar Candy. Fun Games, Fun Talk Show, Hanya nasi uduk ikan tongkol. Sambil duduk ikan tongkol. dalam Untung Ada Tora setiap Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sesuatu yang baru dari Alvin Adam. Jadi keluarga kami, khususnya orang tua, tidak mewariskan harta, tapi lebih pada karakter. Ketakutan terbesar tuh tidak bisa jadi orang tua yang baik. Keluarga nomor satu sih. Aku sedih, aku kok menderita ngeliat anakku kayak gitu. Cerita dan pelaku boleh beda. Dalam Alvin Tapi and Friends, kesimpulan tetap sama. setiap Senin dan Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Kementerian PUPR. Dan kali ini saya mengangkat topik seputar penataan kawasan Binjai yang tadi kita juga sudah berbincang dengan ketiga narasumber saya di sini. Ada dari masyarakat, ada juga Ibu Popi dari PPW juga, dan ada Pak Irwansyah juga dari Pemko Binjai ya Pak ya. Nah saya mungkin ke Pak Muklis, saya mungkin ingin bertanya seputar ini kan sudah berjalan ya. Ini dan juga ini akan rampung sebenarnya hitungan bulan ya Bu ya, begitu ya. Dan ini yang diharapkan itu banyak sekali diharapkan oleh masyarakat setempat maupun saya sendiri mungkin sebagai orang bukan orang Binjai saja penasaran bagaimana ini nantinya akan terjadi kalau sudah selesai begitu ya. Dan nah ini peran dari masyarakat sampai saat ini kan mungkin sedang berjalan, sedang berlangsung. Nah perannya masyarakat ini bagaimana untuk di tahap yang sekarang Pak? Silakan. Kalau peran masyarakat sekarang ini dari mulai proses pertama awal ikut serta. Dalam bentuknya apa Pak? Pembersihan lahan, mereka turut membantu, udah itu dalam pengerjaan ikut menjadi tenaga kerja, dan ikut serta mengawasi. Jadi sekarang harapannya masyarakat itu sudah nampaklah bahwasanya ini betul-betul pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan program pemerintah Pemko Binjai yang sekarang dipimpin oleh Pak Amir Hamzah menjadi kota maju, kota yang berbudaya, dan dari sekarang kita lihat pola pikir masyarakat yang dulu daerah kumuh, sekarang pola pikirnya sudah berubah menjadi masyarakat yang cinta bersih, cinta kesehatan, dan cinta keindahan. Sekarang kita lihat sore banyak-banyak sudah anak-anak situ, anak remaja berkumpul, berolahraga dan berselfie-selfie ria. Jadi kami berharap yakin ke depannya itu kalau kita kelola dengan baik dan kita ikut sertakan masyarakat akan menjadi ikon kota Binjai yang menjadi tujuan wisata masyarakat Binjai dan sekitarnya. Itulah harapan kami sebagai masyarakat ini dan kota Binjai pada umumnya. Iya, nah ya, ke pertanyaan saya tadi Pak, mungkin bagaimana dengan teman-teman pedagang yang mungkin selama ini mereka berdagangnya di sebarang tempat ya mungkin atau di lapangan yang ini, di tempat yang ini begitu. Apakah nanti dengan adanya ini kan ini sudah ada space-nya ya begitu ya. Nah apakah mereka ada niat berencana untuk meramaikan mungkin ya di tempat itu dengan segala macam mungkin syaratnya begitu ya, atau memang mereka lebih tetap berjualan atau mungkin berdagang di tempat mereka yang sekarang? Ini bagaimana dari masyarakat sendiri? Kalau masyarakat kan nanti dia berdagang di situ cuma nanti dikelola atau ditata oleh pemerintah Kota Binjai. Karena kalau tidak ditata dan dikelola oleh pemerintah Kota Binjai akan menjadi semraut seperti pasar-pasar yang ini kan istilahnya pasar untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, dan menjadi spot olahraga juga di situ. Jadi mudah-mudahan diikut sertakan masyarakat Kartini dan kolaborasi dengan pemerintahan Kota Binjai. Oke, dan itu juga untuk pedagang-pedagang itu Pak tidak ada syarat ketentuannya begitu atau memang mereka bisa siapa saja yang berjualan di sana, ini bagaimana untuk kedepannya? Tentu kan ini kan sekarang kan kita dasarnya kan penataan kawasan kumuh. Jadi ada spot-spot yang kita sediakan untuk wisata kulinernya. Ada spot-spot yang kita sediakan untuk wisata kuliner.
Jadi bukan tidak sembarangan juga orang bisa berjualan. Dalam arti kata bukan kita batasin. Iya. Jangan nanti yang dulunya niat kita ini itu daerah itu yang dulunya kumuh menjadi baik, dengan semerautnya orang jualan jadi kumuh lagi. Tidak seperti itu. Jadi tetap dipilih ya Pak Dipilih, ya? Oke. dipilih. Jadi kan udah ada ruang. Ruangnya itu sudah disediakan. Spot-spot untuk berwisata untuk berjualan itu, untuk klien udah ada. Jadi tinggal kita nanti menempatkan orang-orangnya. Jadi tidak semua orang bisa. Nanti kalau semua orang bisa akhirnya untuk berjualan semua gitu. Jadi keindahannya udah hilang gitu, nggak seperti itu. Jadi makanya rancangannya itu memang sudah dipikirkan oleh orang Pak Sapril nih sama Bu Popi nih rancangannya. Oh ini loh kawasan ini. Nah, jadi kita nanti mungkin kita lah yang strategi itu untuk penataannya itu supaya yang dulunya kumuh baik jangan jadi kumuh lagi. Oke. Ya, untuk peran serta dari PPW sendiri ini apakah memang hanya khusus untuk pembangunannya saja, setelah selesai nanti ya sudah begitu ya, atau memang sampai nanti ini akan terus diawasi begitu, tetap ikut serta di sana, itu bagaimana? Iya Mbak, jadi memang Balai PPW Sumatera Utara itu kan UPT di bawah Kementerian PUPR ya. Nah jadi memang kewenangan kami sebenarnya hanya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Tapi ini kan untuk case khusus, untuk mencapai target 100 tadi, untuk penuntasan kumuh terutama. Nah, kami itu dimungkinkan untuk memfasilitasi Pemko Binjai yang tadi sudah menyusun SK kumuh tahun 2017, terus sudah melakukan baseline penilaian kumuh pada tahun sekitar 2018, penyusunan matrik kolaborasi dan sebagainya tahun selanjutnya, dan kami dari Balai PPW itu sudah melakukan pembangunan tahun 2020 dan 2021. Dan setelah itu nanti kami serahkan yang sudah dibangun tadi balik ke pemerintah Kota Binjai untuk dioperasionalkan, dimanfaatkan, dipelihara. Jadi kita hanya sampai di pembangunan saja. Tapi untuk selanjutnya pengawasan, pemeliharaan kita harapkan dari Pemda yang akan memproses hal itu. Tapi bukan berarti kami langsung tutup mata lepas tangan. Kita tetap semua ini kita pihak di sini dari pemerintah pusat, kami pemerintah provinsi nanti akan kita ajak gandeng, dan pemerintah Kota Binjai serta masyarakat ini semuanya berkolaborasi untuk menuntaskan kumuh. Pada saat ini mungkin untuk kawasan Kartini di Kota Binjai. Insya Allah nanti ada kawasan-kawasan yang lain ya Pak Sekda ya, yang bisa kita tuntaskan juga kekumuhannya. Oke, dalam setiap mungkin proyek sesuatu mungkin pasti ada kendala-kendalanya ya Ibu ya. Nah ini kira-kira apa sih kendala yang ditemukan ketika mungkin sedang membangun kawasan ini? Kendala memang ada ya, walaupun setelah kita diskusikan dengan Pemda dan masyarakat itu cair lagi ya, tapi terutama memang ini izinnya Pak Sekda ya, masalah lahan Mbak. Lahan itu terutama, apalagi lahan di bantaran sungai. Jadi masyarakat masih banyak menganggap lahan yang ada di bantaran sungai itu milik pribadi. Padahal sudah ada ketentuannya dari Peraturan Menteri PUPR, namanya garis sempadan sungai. Jadi ada garis sempadan sungai yang batasnya sebenarnya ditetapkan oleh yang berwenang untuk menetapkan. Jadi kalau ini sungainya sungai provinsi nanti hendaknya membuat batas-batas supaya masyarakat tahu. Nah mungkin selama ini belum ada batasnya. Ya, jadi ini kedepannya ini PR kita juga ini Pak Sekda dari Pemko Binjai hendaknya mendorong dinas otoritas yang berwenang untuk sungai tadi membuat batas-batas sempadan supaya masyarakat tahu bahwasanya ini kawasan bantaran sungai yang tidak boleh dimiliki, tapi milik bersama sebenarnya, milik bersama untuk pemeliharaan, dan juga bisa juga ini kayak di sekarang ini jadi tempat terbuka bersama. Oke, baik. Ini menyambung juga Pak dari pertanyaan saya tadi ke Ibu Popi ini, untuk tahun 2021 ini dalam penataan kawasan Kartini di Kota Binjai ini adalah kawasan yang dapat diajak berkolaborasi seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Ini misalnya juga dari OPD di tingkat Provinsi Sumut. Nah, ini bagaimana nih? Ada memang ke arah memang mengikut sertakan dari Provinsi Sumatera Utara juga untuk pemerintahan ini bagaimana?
Ya, Iya. karena kan Apa yang dikolaborasikan di sana begitu? iya, karena kan pemerintahan Indonesia ini satu kesatuan juga nih. Ada Iya, pemerintah betul. pusat, Betul. ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kota. Kalau ini kan itu ada sungai itu. Sungai itu kan ada apa namanya? Kewenangannya sungai itu kan adalah kewenangan provinsi. Iya. Kalau jalannya tadi mungkin kita kan jalan daerah, bantaran sungai. Jadi seperti kata Bu Popi tadi, paling tidak kewenangan untuk membuatkan garis sepadan sungai itu yang menjadi kewenangan sungai itu menjadi kewenangan provinsi. Itu tadi supaya masyarakat itu kita edukasi itu. Kadang-kadang masyarakat ini langsung tuh pinggiran rumahnya sungai, tapi mereka menganggap itu tanah mereka. Padahal seperti kata Ibu Popi tadi, garis sepadan sungai itu ada, kalau tidak salah saya, yang tidak bertanggul itu 5 meter. Nah, jadi kadang-kadang itulah, jadi sebenarnya dalam hal penataan kawasan ini adalah edukasi. Edukasi kepada masyarakat, ini loh, gini. Makanya sekarang Bu, izin, seberang sungai itu ada lagi namanya Kelurahan Setia, itu udah pada masyarakat dia udah kepingin seperti ini. Udah. Makanya kemarin kami sama Korkot Kotaku ini menjadi barang contoh biar supaya masyarakat terpikir, oh ini loh yang kita buat di Kartini. Maka sekarang udah datang kepada kita ini Kelurahan Setianya pingin seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin ada memang seperti kata Bu Popi, apa namanya, di lapangan itu kendala-kendala itu ada. Tapi kita atasin dan kita berharap nanti inilah terbukanya kesadaran masyarakat. Edukasi kita mulai dari sinilah untuk pemerintah Kota Binjai. Memang kami bersama kotaku waktu saya masih di PKP, Bu, kumuh itu terus hilang dari Binjai. SK kumuh yang dulunya sekian persen, akhirnya sekarang alhamdulillah berkat kerja keras kawan-kawan di kotaku berkolaborasi dengan kami PKP, alhamdulillah jalan-jalan setapak kita, Bu, sudah tertolong dengan adanya Korkot Kotaku yang ada di Kota Binjai. Iya, paling tidak ini Anda menjadikan contoh dulu ya Pak ya, dan iya. nanti akan berkelanjutan lagi Iya. begitu di seterusnya. Iya. Kita akan break dulu, nanti kita juga akan mengundang Anda untuk berinteraktif langsung bersama kami di sini pemirsa. Tapi untuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Kementerian PUPR. Hanya di iNews. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Kementerian PUPR. Dan tentunya juga seperti yang saya utarakan tadi, untuk Anda mungkin yang ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber saya sudah hadir di sini. Kita mengangkat topik seputar penataan kawasan Binjai. Anda bisa langsung menghubungi kami di 081534010543. Sekali lagi di 081534010543. Dan tentunya sambil menunggu telepon dari Anda, saya kembali lagi ke narasumber saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Muklis mungkin. Nah, ini Pak Muklis sendiri menilainya bagaimana nih Pak, ke kinerja dari Pemko Medan sendiri selama jabatan dari Pak Amir ya? Pemko Binjai lah begitu. Nah, ini bagaimana? Apa yang kira-kira memang sangat benar-benar dirasakan gitu perubahan yang terjadi, walaupun ini masih singkat sekali ya sebenarnya ya. Silakan. Tapi begini Bu, walaupun kita bilang masih singkat, baru pilkada kemarin, kita sudah melihat dukungan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat begitu kuat. Untuk menciptakan Binjai maju, Binjai sejahtera, Binjai berbudaya, dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat pinggiran sungai, terutama daerah kumuh, sekarang sudah kita lihat.
pembangunannya. Dengan walaupun prosesnya kita lihat pertama seperti terbata-bata Pak ya. Kan dibuat apa enggak. Jadi sekarang terlaksana setelah pemerintahan Bapak Amir Hamzah, dan mungkin nanti penyelesaiannya pun di masa beliau, pengelolaannya di masa beliau. Jadi masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Amir Hamzah yang telah, dan dia pun sering berkunjung Bu ke wilayah Kartini memantau. Jadi ada kira-kira kedekatan masyarakat Kartini dengan Bapak Wali Kota kita, Bapak Amir Hamzah. Iya, kalau boleh tahu mungkin selama ini yang menjadi penghasilan dari warga di sana itu apa Pak? Itu seperti masakan-masakan tradisional Bu. Seperti kita bilang jajan-jajanan tradisional. Jadi yang dibuat dari rumah, produksi ya, dari rumah, dari rumah ke rumah. Jadi kami berharap nanti disitulah menjadi apa namanya Bu ya, spot-spot kuliner. Kami utamakan makanan-makanan tradisional. Jadi ada ikon Kota Binjai, inilah masakan Kota Binjai. Dan seperti ada juga di situ butik Bu ya, butik stand-stand untuk pameran-pameran untuk kerajinan masyarakat. Nanti kita ciptakan di situ sebagai nanti kunjungan atau tempat wisata dan bisa cenderamata. Berharap kami menjadi ikon Kota Binjai yang pertama kali di Sumatera Utara lah Bu, kalau kita lihat. Iya, menarik sekali tentunya ya. Ini Bu Popi, kita kan di sini tadi Bu Popi mengatakan bahwasannya ini ada ruangan untuk berolahraga begitu, dan itu pastinya kan memerlukan ruang terbuka hijau yang memang harus kita pikirkan. Nah, ini bagaimana untuk itu ke sana? Ya, sebenarnya ruang terbuka olahraga bukan seperti fitness ya Mbak ya, tapi jogging track lah ya. Iya. Jogging track dia kan jalan paving blocknya itu udah datar, tidak ada becek-becek lagi ya. Jadi udah bisa mereka siapapun masyarakat di situ bisa mau lari, mau jogging, jalan atau bahkan bersepeda ya masih diizinkan di situ. Dan juga untuk area nanti kita ada juga buatkan area playground untuk tempat bermain anak-anak. Jadi bisa nanti tas sore-sore ya sambil menikmati angin semilir dari sungai yang mudah-mudahan sudah lebih bersih lagi ya Pak ya. Jadi bisa sambil duduk-duduk makan makanan yang ditawarkan dari spot-spot kulinernya Pak Muksin dan kawan-kawan, terus pulang beli cenderamata. Yang seperti itu yang kami harapkan bisa diproses selanjutnya setelah proses pembangunan ini selesai. Iya, dan saya penasaran juga kalau kita berbicara mengenai sungai, bayangan saya itu kalau sungai itu pasti ada sampahnya, begitu ya Pak ya. Lalu ya kurang enak dipandang begitu. Nah, ini merupakan PR juga tentunya. Ini bagaimana, dan mungkin kawasan itu kan memang harus bersih. Kalau sudah bersih pasti aromanya akan baik begitu ya Pak. Nah, ini bagaimana untuk kesana itu kan pasti memerlukan penanganan yang memang harus benar-benar rampung begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa yang akan nanti kita rasakan nanti begitu setelah selesai pengerjaan ini? Ini bagaimana dengan kawasan-kawasan sungai itu sendiri Pak? Seperti saya bilang tadi kan kita sudah ada pokja-pokjanya, kelompok kerja yang telah kita buat. Jadi kita itu kan ada dinas lingkungan hidup di sana yang menangani masalah lingkungan hidup lah kita bilang, persampahan, drainase. Jadi mereka mempunyai tugas pokok dan fungsinya. Di sana itu kan sudah juga dibangun tempat-tempat sampah sementara. TPS sementara sudah dibangun. Dari situ nanti aktivitas mereka itu untuk menjaga itu. Jadi mereka, ini kan pola pendidikan kepada masyarakat ini. Iya. Yang selama ini buang sampah sembarangan ke sungai, ini sudah disediakan tempat-tempat sampahnya. Jadi nanti itulah tugas dinas hidup, kolaborasinya itu antar OPD itu bagaimana nanti sampah itu diangkut ke pembuangan akhir. Di samping itu kita juga nanti akan buat himbauan-himbauan ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sebenarnya ini adalah kerja kolaborasi antara OPD yang ada di pemerintah Kota Binjai. Nanti wisata kuliner itu nanti mungkin kita akan melibatkan UMKM kita. Koperasi UMKM kita, dinas lingkungan hidup itu masalah persampahan dan pembersihannya,
Dinas PUPR kita itu nanti masalah bagaimana pemeliharaan kelanjutannya, dan Dinas Pariwisata itu bagaimana memperkenalkan program ini yang ada di Kota Binjai. Karena ini adalah merupakan ikon nantinya. Jadi seperti betul kata Pak Muklis tadi, Pak Wali kita Amir Hamzah, Wali Kota Binjai, sangat perhatian penuh kepada ini. Sampai kemarin saya dapat dengar cerita dari masyarakat, oh Pak Wali datang lihat dengan kendaraan roda 2, melihat situasi itu. Dia pakai topi, dia supaya tidak dikenal orang, dia jalan ke situ, bagaimana lihat perkembangan, ya itu tadi, bertegur sapa dengan masyarakat, intinya ini sudah cantik ya, jaga. Nah, iya, oke. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi juga para narasumber. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan dari siapa dan di mana Pak? Tengku Zainuddin dari Medan. Bapak Tengku di Medan. Wah, ini orang Medan nih Pak. Iya, bagaimana Pak Tengku? Silahkan untuk pertanyaannya kepada 3 narasumber saya untuk hari ini. Langsung saja, saya langsung saja menyalami Bapak Sekda Kota Binjai. Selamat pagi Pak Sekda. Pagi Pak. Yang pagi. Mungkin tidak begitu tegas, tapi saya mengingatkan Pak Sekda, saya mungkin orang pertama di masa pemerintahan Pak Amir dan Bapak yang menerima tanda tangan sebagai seorang peneliti kebudayaan. Iya. Pada prinsipnya kami, para peneliti akan mendukung sepenuhnya program-program pemerintahan Pak Amir yang nantinya mungkin akan dibantu oleh Pak Rizky sebagai Wakil Wali Kota dengan seluruh staf untuk membangun visi dan misi Kota Binjai, tentu saja di bidang kebudayaan, yang kali ini betul-betul kami juga memperhatikan tentang skala kawasan yang ada. Yeah. Kami juga memperhatikan hasil kerja dari teman-teman koordinator kota. Pak Sekda sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Wali Kota, kepada semua. Siapa? Kami juga nantinya para peneliti akan mendukung community development, pendampingan masyarakat. Tidak hanya sekedar untuk tempelan-tempelan kebudayaan belaka, tapi betul-betul menginginkan kalau budaya kita itu bukan sekedar tontonan, tapi budaya kita adalah tuntunan. Maka kali ini kami sedang bergerak, juga memberikan telaan staf kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Amir, juga terjun ke bawah bersama dengan para mahasiswa untuk mendukung, menyampaikan betapa pentingnya sebenarnya skala kawasan itu, karena tidak hanya sekedar memberitahukan ruang terbuka. Oke, baik. Iya, kita sudah bisa menangkap apa yang dikatakan tadi Pak Tengku, dan ini pastinya dia mendukung tentunya ini bagaimana, dan dia juga penasaran juga ini bagaimana nantinya akan berlangsung setelah dikerjakan dengan adanya kolaborasi ini begitu. Nah, kita akan break dulu pemirsa, dan tentunya juga untuk Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda nantinya ingin berinteraktif langsung bersama kami di sini. Kami masih membuka line telepon dan tetap bersama kami dalam program dialog khusus bersama dengan Kementerian PUPR sesaat lagi. Kadang-kadang saya suka miris lihat orang-orang jalan gitu sama saya, minta jangan putus asa. Tuhan mendengar semua. Totalitas saya itu nggak terbatas gitu. Musik itu hidup saya. Saya kuat apapun kondisi saya. Balada Orang Tangguh setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cita-cita aku mau jadi tentara. Hanya di iNews. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap bersama kami dalam program dialog khusus bersama dengan Kementerian PUPR. Semakin menarik obrolan kita juga ya tentunya ya, ini karena yang yang antusias itu sebenarnya bukan hanya warga Binjai saja loh Pak. Di luar Binjai pun mungkin ini bisa menjadi contoh juga mungkin ya.
Pak Sekda ya untuk daerah-daerah lain, begitu ya? Karena mungkin ini adalah hal yang pertama ya di Sumatera Utara, begitu? Saya rasa demikian. Iya. Ya. Saya juga baru dengarnya begitu soalnya. Dan untuk Anda juga yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di 0815310543. Dan tentunya juga ini segmen terakhir, jadi mungkin kita memadatkan obrolan kita juga, walaupun memang semuanya itu sudah kita obrolin juga ya, ini mengenai kolaborasi, bagaimana perencanaannya juga, sampai di hal-hal yang terkecil pun ini sudah difikirkan dan sudah dimatangkan begitu nanti. Nah ini juga saya mungkin ingin bertanya kepada Pak Irwansyah juga, ini sekaligus mungkin menutup obrolan kita untuk hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan kepada rekan-rekan yang sudah ikut berkolaborasi dan sudah ikut serta membantu begitu. Silahkan Pak Irwansyah. Pertama, terima kasih Pak Tengku Zainuddin atas perhatiannya. Nanti saya sampaikan salam kepada Bapak Wali Kota. Dan terima kasih kepada terutama Pak Sapril, Bu. Sampaikan salam kami. Terima kasih Bu Popi. Terima kasih kepada teman kami, Rido, yang selalu berkolaborasi dengan kami di bawah. Pemerintah Kota Binjai berharap ini adalah suatu edukasi, kalau saya bilang edukasi kepada pemerintah kota dan terkhusus kepada masyarakat Kota Binjai dengan adanya pembangunan skala kawasan ini, yang mana budaya kita selama ini budaya yang tidak peduli, budaya yang kita ini apatis, mungkin dengan adanya seperti ini budaya itu akan hilang. Kadang-kadang kita cuma tahu hal yang baru itu kita senang, tapi kalau sudah nanti hal yang baru itu berlarut-larut, akhirnya bisa bosan gitu. Tapi kita tidak seperti itu, karena ini juga mendapatkannya ini susah payah nih. Kami mendapatkan susah payah mulai tahun 2018 kami mohon-mohon ini, akhirnya alhamdulillah, terima kasih terwujud. Jadi Bapak Wali Kota juga berpesan kepada saya, berikan pencerahan kepada masyarakat, karena sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota, Binjai lebih maju, berbudaya dan religius, yang kita sama tahu bahwa Binjai ini kan kota jasa, kota tempat tinggal. Jadi banyak nih orang penduduk Medan tinggal di Binjai, bekerja di Medan. Nah, jadi strategis dia tempatnya. Jadi kami bagaimana kami menciptakan tempat tinggal yang ramah lah bagi penduduk kota Binjai. Iya, baik. Kepada Ibu Popi, silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Iya, baik. Tadi sudah kita berbincang ya hampir 1 jam ini. Jadi dari perbincangan ini kita sama-sama sepakati sebenarnya bahwasannya penanganan kumuh itu bukan hanya tugas satu pihak semata, tapi tugas semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan akhirnya masyarakat gitu. Nah, sebenarnya penuntasan kekumuhan ini bukan semata-mata hanya untuk memberi keindahan, memberi nyaman bagi kawasan tadi, tapi juga ternyata mudah-mudahan kalau kawasan tidak kumuh ini bisa meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat sekitarnya. Makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sana ternyata tadi saya tanya ke Pak Muklis, ternyata di sana banyak masyarakat yang menjadi pembuat kue-kue tradisional di Kota Binjai. Nah, kita tuntaskan untuk penataan kawasannya, sekaligus juga memberi tempat kepada masyarakat di sekitar itu untuk berjualan. Kita membuat spot-spot kuliner di situ, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Binjai, dan insya Allah dari luar Kota Binjai pun insya Allah bisa datang ke sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwansyah, terima kasih Bu Popi dan Pak Muklis. Mungkin ini sudah mewakilkan ya Pak ya untuk penutupan closing kita untuk hari ini. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara, dan tentunya mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Binjai bisa menjadi ikon mungkin ya untuk ini ya. Dan tentunya seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.